Jadi sekarang filosofinya diganti, bukan manggati payun, haling ku aing. Haling ku aing. Aing oke bisa. Karena kan iklimnya sudah berbeda. Alamnya udah beda. Gini loh, orang Prasa berkumpul sama orang Prasa, nggak ada problem. Bagaimana kalau orang Prasa bergabung sama orang yang nggak punya perasaan? Ajar terus. Dari Sunda. Kok bisa muncul ideologi Sunda itu? Siapa sih tokohnya? Saya sebenarnya kan tidak secara spesifik belajar. Saya otodidak aja memahami ideologi itu lewat perjalanan hidup. Ini nggak fair pertanyaan ini ditujukan ke Pak Dedi, mendingan ke saya. Oh iya. Juru bicara Sunda sekarang ini bernama Dedi Mulyadi, SH. Itu udah. Lagi santai, scroll. Saya menemukan video Kang Dedi 4 tahun yang lalu di channel Macan Idealis, sedang berdialog dengan almarhum Babe Ridwan Saidi. Saya melihat dari awal sampai akhir. Saya mendengarkan utuh karena saya pengen tahu bagaimana nih cara berpikir Gubernur Jawa Barat sekarang. Bagaimana ajaran Sunda itu sesungguhnya. Bagaimana filosofi-filosofi orang tua kita dulu sesungguhnya. Saya baru memahami bahwa Sunda itu bukan hanya sekedar suku. Lebih daripada itu adalah sebagai sebuah peradaban. Ajaran-ajaran Kasundaan itu sangat islami, saudara. Ini yang harus kemudian kita pahami. Nah, ketika kita ngomong ajaran Kasundaan, kita lihat dulu ajarannya. Apakah ini sesuai dengan keislaman atau bagaimana? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken. Apakah itu bukan ajaran Islam? Nilai-nilai Islam. Itu kan ajaran Islam, nilai-nilai Islam. Dan kita sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh meninggalkan ajaran kita, meninggalkan ajaran nenek moyang kita, meninggalkan ajaran Kasundaan, tidak tahu ajaran Kasundaan. Maka dengan hadirnya Kang Dedi Mulyadi, beliau mengembalikan itu semua nih. Ente orang Sunda, ente punya ajaran-ajaran nih, nilai-nilai yang harus kemudian dipegang dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai suudon kalian tentang ajaran Kasundaan, karena kalau kemudian kita teliti ya sama aja dengan ajaran keislaman, beda nama aja ya. Coba kita simak sama-sama. Halo, sebagai orang Sunda kita harus memahami ini adalah kekayaan leluhur kita, kekayaan budaya kita yang harus kemudian kita terus jaga dan lestarikan. Kita dengarkan ya. Dari sisi aspek nilai ajaran, orang Sunda sudah memiliki kedudukan ajaran yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Mengharamkan kawin sedarah, gitu bahasa Babe ya, mengharamkan tidak makan. Makanan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang saya katakan. Sehingga orang Sunda misalnya malah banyak makan ayam. Iya. Hayam pun kan orang Sunda itu secara umum dalam sisi ajaran kan dibikin bakakak. Iya. Bekakak ayam yang kepala. Nah, ini kan kayak bekakak. Bekakak itu bentuk penyerahan diri itu. Iya. Bekakak. Yang kemudian dibuat untuk sesajian. Iya, betul, Pak. Nah, itu dari situ aja. Jadi orang Sunda itu kedudukan yang tertinggi, makan daging itu ya kaki dua. Ya, saya mau lanjut dikit dengan Sangkuriang ya. Jadi nggak makan-makan lagi yang lain. Kawin sedarah itu perlawanannya se-Indonesia. Perlawanan ya. Misalnya suku terasing Lingon di Halmahera itu kawin sedarah. Itu diusir. Tapi yang saya kagum dengan Sunda ini, dia melawan itu dengan puisi, dengan folktale. Itu yang saya kagum. Di tempat lain digusur fisikal. Iya, karena orang Sunda itu kan halus, gitu ya. Karena orang Sunda halus, maka dia menyampaikan sesuatu itu dengan silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Dia dengan silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Artinya apa? Bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Dan orang yang bisa membaca dengan fenomena simbol itu, dialah orang yang sasmita warusa durung winara. Dialah orang yang bisa memahami alam ini dengan baik, cukup dengan tanda-tanda. Tinggi kok. Jadi misalnya aja ya kan, saya mempelajari salamnya ya kan, sampurasun itu kan.
Sampur ada nama tempat di Cilincing, itu kan akses masuk dari laut. Iya. Jadi kalau kita mengucapkan Sampurasun mau datang, itu izinkanlah saya masuk. Iya, jelas masalah. Tinggi kan? Izin. Tinggi itu. Nah, sehingga dalam perspektif itu, karena dia tinggi, kan kenapa tinggi? Karena faktor makanan. Kan orang Sunda tidak makan sesuatu yang berat-berat. Daun-daunan, buah-buahan, bebetian, ikan, ya kan? Terus kemudian yang paling tinggi ayam. Iya, kaki dua. Oke, iya. Ya gimana dia tidak memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi? Cuman ada titik lemah di situ. Apa maksud titik lemahnya, Kang? Karena dia sensitif, pundungan. Oh, ngambekan. Ngambek arti pundung. Pundungan, nggak dablek. Oh, jadi kalau dia tersinggung nggak mau bertengkar, orang Sunda pergi. Udah ngambek deh. Udah pergi dah, nggak mau ribut. Ya Be ya. Iya. Sehingga orang mengatakan daya juangnya rendah. Oh, padahal karena pundungan. Karena sebenarnya dia sensitif, dia hidup mengandalkan perasaan. Kalau rasanya sudah tidak bisa menerima, ngapain harus bertengkar? Udah pergi aja. Maka rajanya disebut ngahiang. Iya. Sebenarnya kan rajanya pergi tuh pundung. Pergi bukannya ke ruang angkasa. Dia pundung aja karena pergi aja udah. Karena lingkungannya udah berantakan, rakyatnya nggak bisa diurus lagi, paham dari luar sudah masuk. Makanya dengan dia bilang kuat. Baranang siang. Berenang pergi dengan terhormat. Iya, udah pergi aja. Jadi raja ngambek. Pergi. Pergi dengan terhormat. Karena terhormat. Oke. Baranang siang. Ya, apa sih ceritanya, Kang? Itu Kang mengenai itu? Baranang siang begini ya. Kita cerita tentang kerajaan Sunda, ya kan. Jadi ketika ada boykot terhadap perdagangan kerajaan Sunda oleh Mataram dari 1550 sampai 1579, ekonomi Sunda merosot. Jatuh. Karena itu dia nggak mau melakukan perlawanan. Ya sudahlah, begitu aja. Saya pergi aja. Di akses Baranang pelabuhannya siang. ditutup. Udah. Akses pelabuhannya ditutup. Justru malah dengan kejiwa besaran itu. Iya, dia biasa ngirim itu. Kalau kata Babe kan kemarin ya, Lada. biasa ngirim lada ke Portugis ya. Yes. Ke Portugis, pelabuhan Sunda Kelapanya, Sunda Kelapa, Be? Ditutup. Di Pelabuhan ditutup sama Mataram. Ancol juga ditutup. Nggak bisa lagi kirim barang. Oh, disitulah jatuh. Dia nggak mau perang. Nggak mau. Walaupun kavalerinya terdiri dari 4.000 ekor kuda. Itu Tom Pires yang bilang. Padahal kuat ya, Be ya? 4.000 ekor kuda sekarang Dia aja kuat, ngalah. apalagi dulu. Oh, ini menarik lagi nih. Jadi filosofi Sunda itu lebih baik gue cabut Udah daripada tinggalin gua perang. aja deh. Oh, Sehingga kan tradisi waktu itu dari sisi politik Manggati Payun. oke. Ya lu duluan. Ya, orang Sunda itu kalau disuruh duduk di depan nggak mau. Iya. Manggati Payun. Oh. Selalu menghargai orang lain. Nah, prinsip-prinsip politik itu berlaku pada waktu itu. Ketika orang Sunda homogen sama orang Sunda lagi, ya itu cocok karena sama-sama yang perasa lagi. Ini karena para kiai. Karena kalau para kiai NU misalnya, kiai NU yang langitan itu kan begini. Semuanya begini kayaknya. Apa itu maksudnya, Pak? Ya, Saling nyodorin. Saling jodorin, monggo di Payun. Iya. Oke. Betul. Nah, yang mau duluan. yang mau duluan, semuanya merasa ya akhirnya saling menghormati lama untuk duduk ke depan. Oh iya, betul ya. Bagus loh. Itu sifat ya, tabiatnya. Tabiatnya Sunda, Tetapi persoalannya kan Sundanya sudah heterogen, pendatangnya banyak. Kalau terus-terus Manggati Payun diambil orang terus nggak kebagian. Nggak bisa nyalek. Nggak bisa. Jadi sekarang filosofinya diganti, bukan Manggati Payun, haling gua aing. Haling gua aing. Aing oke bisa. Karena kan iklimnya sudah berbeda. Alamnya udah beda. Gini loh, orang Prasa berkumpul sama orang Prasa. Nggak ada problem. Bagaimana kalau orang Prasa bergabung sama orang yang nggak punya perasaan? Dihajar terus. Nggak dipersilakan aja diambil, gimana persilakan? Orang nggak dipersilakan aja diambil. Ya kan di tradisi Sunda Jawa sama. Kalau kita bertamu belum dipersilakan kan nggak boleh dulu minum. Oke. Gitu, Terus gini, Pak. Kang, menurut Kang Redi, dari sisi kesundaan nih, Kang ya. Nah, Filosofi apa yang sudah mulai hilang dari orang-orang Sunda? ya hampir semua filosofinya nggak dipakai secara umum. Kenapa, Kang? Ya karena kan memahami Sundanya suku. Oh, bukannya konsep. Tidak memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban. Iya. Oh, jadi Sunda dianggap suku. Iya, Sunda dianggap suku. Tidak memahami Sunda sebagai ideologi. Iya. Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi, bukan sebagai suku. Jadi, Yes. Kang Deddy kalau ditanya sukunya apa?
Ya Sunda, tetapi Sundanya ideologi yang mengajarkan papat kalima pancer, yang mengajarkan Tritang itu dibuana. Iya. Ideologi tapi itu ya? Ideologi. Pandangan hidup lah. Oke. Jadi intinya ya saya kira perlu disusun Sundanologi. Sundanologi. Wah, ini menarik nih, Bes. Iya. Sundanologi. Jadi pengetahuan tentang Sunda. Tentang Sunda. Karena kan bukan hanya blood seperti dikatakan oleh Pak Dedi tadi. Bukan hanya darah ya, Be. Bukan hanya darah. Kesundaan itu adalah pandangan hidup. Iya. Bahkan pandangan tentang dunia, wealth and suwung. Iya, sehingga ketika memahami Sunda, secara ideologi saya tidak akan lagi memahami biologi. Biologi boleh dari mana saja lahir. Jadi misalnya kalau saya orang Padang pun saya kalau Ya silakan aja. bisa juga mengaku saya orang Sunda gitu. Kalau Secara ideologi, Secara ideologi bisa Anda Sundani. berperilaku sebagai orang Sunda, Oke. bersikap sebagai orang Sunda, toleran, Maka kita orang Sunda. nulungkan nubutu, nalangkan ususnya, ngantirkan usin, nyangankan ufaikan, maka Anda sudah menjadi Sunda secara ideologi. Iya, gitu. Dan Anda Oke. adalah saudara saya. Sip. Menarik nih, Be. Iya. Jadi Sunda itu bukan darah ya, Be ya? Bukan saja sekedar darah. saja darah. Bukan sekedar darah. Oke. Itu penjelasan pandangan yang atau pikiran penting. ideologi itu Saya ya? kira ini penjelasan penting untuk dipahamin oleh banyak orang ya. Iya, Keterangan iya. ini penting, Iya. ya. Nah, gini, Be. Kalau ini kan kita diskusi kita tadi itu mengenai kesundaan. Nah, kalau menurut Kang Dedi, siapa tokoh mungkin Kang ya? Tokoh dari ini sejarahnya gimana sih Sunda? Dari itu? Sunda. Kok bisa muncul ideologi Sunda itu? Oh, Siapa sih begitu. tokohnya? Saya sebenarnya kan tidak secara spesifik belajar. Saya otodidak aja memahami Jadi- ideologi itu lewat perjalanan hidup. Oke. Ini nggak fair pertanyaan ini ditujukan ke Pak Dedi, mendingan ke saya. Oh iya. Juru bicara Sunda sekarang ini bernama Dedi Mulyadi, SH. Itu udah. Iya, enggak lah. Jangan ditanyakan dia dong. Dari sisi figuritas kan kita tidak bicara figur ya, karena ideologi. Ideologi itu kan nggak bisa dibuat figur. Bukan, maksudnya gini Kang, mungkin yang sudah Jubirnya. semacam kayak ajaran Sunda ini. Ah. Ajaran. Pada masa lalunya, pertanyaan saya ini pada masa Iya, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ki Pamanah Rasa. Iyalah. Oh, Oke, jelas ya. Kita bersyukur ada Kang Dedi Mulyadi yang benar-benar fokus menggali nilai-nilai kesundaan, menggali ajaran-ajaran orang tua kita dulu. Dan itu penting. Ada beberapa poin yang saya catat sebagai inti pembahasan. Nah, di sini sedang hujan maka saya dekatkan ya. Yang pertama, watak asli orang Sunda itu main rasa, perasa, makhluk perasa. Maka konsep ini, kata Kang Dedi, akan sangat bagus bila dengan sama-sama orang Sunda. Tetapi bila dengan orang lain, maka kita akan terus diinjak-injak. Mangga tipayun, orang lain yang akan merebutnya pada akhirnya. Melawan sesuatu dengan siloka, dengan simbol, ada keresahan, ada ketidaksepakatan, ada ketidaksetujuan. Orang tua kita dulu main simbol. Padahal bisa melawan. Satu kali lagi, padahal bisa melawan. Tadi yang sudah diterangkan bagaimana Mataram memboikot kerajaan Sunda, bisa melawan. Punya 4.000 pasukan kuda yang siap bertempur, tapi tidak dilakukan. Lebih baik diam aja, mengalah. Itu. Konsep ini dulu masih diadopsi. Nah, sekarang jangan lagi menggunakan konsep ini. Karena kalau masih menggunakan konsep itu, maka kita yang akan diinjak, orang lain yang akan kemudian mendapatkan untung. Dulu mah mangga tipayun. Sekarang haliku aing. Aing gak bisa. Saya juga mampu. Itu kata Kang Dedi tuh. Itu keren tuh. Kemudian yang paling menarik lagi, Sunda itu bukan hanya sekedar suku, tetapi sebagai ajaran, sebagai ideologi, toleransi, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun,
Nyaangan kanupoeken, toleransi, itu salah satu ajaran Sunda. Ya. Dan itu kemudian juga sama diajarkan di dalam Islam. Jadi artinya nilai-nilai kesundaan itu sama, tidak jauh beda lah dengan nilai-nilai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.